panen kedua ini hanya satu hal, yaitu Pak Oscar Darmawan, founder dari perusahaan besar yaitu Indodax, melihat secara langsung, menyaksikan proses sortir dan juga pemindahan ikan. Banyak orang mengira panen cuma soal angkat ikan, padahal panen justru menjadi sebuah penentu antara lanjut atau berhenti karena bangkrut. Dan di panen episode kedua ini adalah momen penentu itu. Owner dari perusahaan, dari kolam yang kami dampingi, datang langsung ke lapangan. Bukan untuk seremoni, bukan untuk sekedar formalitas, tapi untuk memastikan apakah proses ini benar-benar konsisten dan apakah benar-benar layak untuk dilanjutkan. Di titik ini keputusannya jelas, lanjut ekspansi atau berhenti karena rugi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Huda. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Pada panen episode kedua ini sebenarnya masih berada dalam rangkaian uji coba yang sama dengan panen episode pertama. Masih 5 kolam, 4 kolam produksi, dan 1 kolam disiapkan untuk proses sortir. Sistemnya sama, prosedurnya sama. Yang membedakan panen kedua ini hanya satu hal, yaitu sebuah momen. Ya, di panen kedua ini, Pak Oscar Darmawan, founder dari perusahaan besar yaitu Indodax, sekaligus owner perusahaan dari kolam yang kami dampingi, ini beliau datang langsung ke lokasi bersama media internal perusahaannya. Beliau ingin melihat sendiri bagaimana proses panen ini berjalan di lapangan. Bukan hanya sekedar mendapat laporan dari tim, bukan hanya angka yang dia lihat di atas kertas, tapi proses yang benar-benar nyata. Dan karena beliau hanya bisa datang di pagi hari, kami harus mengambil keputusan teknis. Kalau proses sortir di pagi hari, pasti selesainya bisa sampai sore. Artinya, beliau tidak bisa melihat keseluruhan proses panen. Akhirnya kami putuskan satu hal, yaitu sebagian besar dari sortir ini kita lakukan di malam hari. Dari 4 kolam produksi, yang 3 kolamnya ini kita sortir terlebih dahulu di malam hari sebelum beliau datang, supaya di pagi hari ini tinggal tersisa 1 kolam terakhir yang bisa disaksikan langsung dari awal sampai selesai. Ya, secara teknis prosesnya masih sama ya seperti panen episode pertama kemarin. Air bioflok tidak dibuang semuanya, ya kan, hanya dipindahkan dari satu kolam ke kolam lainnya. Kemudian ikan disortir secara bertahap. Yang sudah masuk ukuran panen dipisahkan, yang belum masuk ukuran panen kita kembalikan ya ke kolam produksi. Semua dilakukan dengan hati-hati, terkontrol, dan tentunya dengan konsisten. Kemudian di pagi harinya, Pak Oscar datang ke lokasi. Beliau tidak hanya melihat dari jauh, beliau benar-benar turun ke kolam, melihat secara langsung, menyaksikan proses sortir, dan juga pemindahan ikan. Bahkan ikut terjun bersama kami, memegang ikan, mengangkat keranjang yang berisi ikan, kemudian memindahkan ikan panen, dan memisahkan ikan yang belum masuk ukuran panen ke kolam produksi. Kemudian media internal perusahaan juga merekam, bukan hanya sekedar untuk konten, tapi juga sebagai dokumentasi bahwa apa yang dibangun di sini itu benar-benar berjalan sesuai dengan sistemnya. Kemudian setelah prosesnya ini selesai, beliau kembali pulang lebih dulu. Dan di sore harinya, ikan baru diangkut oleh mobil pembeli ya. Sementara tim media internal dari perusahaan beliau masih berada di lokasi untuk merekam proses lanjutannya sampai selesai. Dan di momen inilah panen tidak lagi hanya sekedar panen. Panen berubah menjadi sebuah validasi. Bagi kami, panen episode kedua ini
bukan soal tonase semata, tapi juga soal konsistensi dari sebuah sistem. Apakah sistem ini bisa diulang? Apakah sistem ini stabil? Apakah hasilnya ini bisa menguntungkan? Dan jawabannya terlihat jelas di lapangan. Itulah sebabnya setelah fase ini pengembangan tidak berhenti. Dari 5 kolam uji coba berkembang menjadi 18 kolam, ya kan? Dan kini sedang disiapkan infrastruktur untuk 65 kolam di lahan ini. Semuanya ini berjalan bukan hanya karena janji keuntungan, bukan hanya sebuah teori atau hitung-hitungan di atas kertas, tapi karena hasil yang dilihat langsung di lapangan. Budidaya itu bukan soal punya modal yang besar, punya keberanian yang besar, akan tetapi budidaya adalah soal sistem dan soal pendampingan yang tepat. Ketika sistemnya dijalankan dengan benar dan prosesnya dikawal dengan disiplin, panen menjadi sesuatu yang bisa diprediksi, bisa diukur, bisa dikembangkan, dan dari situlah keputusan besar bisa diambil. Jangan lupa follow dan subscribe Pesona Lake Group. Itu terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Pesona Lake Group, real progress, real success. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.